Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riva Nur. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil pelaksanaan PLP 1 saya yang dilaksanakan di SMP Negeri 61 Jakarta. SMP Negeri 61 Jakarta terletak di Jalan Z, Selipi Dalam, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. SMPN 61 Jakarta berakreditasi B dan menggunakan kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan PLP 1, saya dan 5 rekan saya mewawancarai 4 narasumber, yaitu kepala sekolah yang bernama Rino Wikanto MPD, guru pamong yang juga selaku guru matematika dan bidang kurikulum yang bernama Ria Anggraini SPD, siswa aktif SMP Negeri 61 Jakarta Elsa Olivia Zahra, dan alumni SMP Negeri 61 Jakarta yaitu Intan Nurhaina. Berikut wawancara bersama narasumber. Karakteristik dari peserta didik SMP 61 ini disampaikan seperti ini. Oke. Untuk mengetahui karakteristik anak didik kan berarti kan sama juga melihat tingkah laku ya. Tingkah laku kan dalam arti kalau dalam sistem pandemi ini kan berarti bisa memonitornya dengan alat yang namanya entah itu pakai Zoom, entah itu dengan pakai alat gadget atau mungkin alat HP ya sekarang. Nah, untuk mengetahui ini adalah tingkat kerajinan aja sebenarnya. Kalau misalkan anak misalkan 6:30 disuruh untuk absen karena jam 7.00 sudah tutup. Tapi juga ada anak yang karakteristiknya adalah bahwa anak itu adalah mendisiplinkan diri, disiplin. 6:30 selalu absen. Ada juga yang lelet. Kadang-kadang mungkin bahwa ada kalau guru itu kan karakternya juga macam-macam kan. Ada yang close pada saat 7.00 close, absen sudah nggak bisa. Tapi ada juga yang masih ya kasihan 7:30 masih dibuka. Tapi kalau memang ada sebenarnya tinggal gurunya aja. Tapi ya itulah yang mengenal karakter. Ada yang anaknya bales, nggak pernah absen ada. Terus apa tindakan sekolah? Mau nggak mau ya harus dengan mapelnya dulu, wali kelas panggil. Kalau seandainya tidak punya alat, berarti anak itu adalah dipanggil. Kan tidak semua anak yang punya alat kan, paling ada 1-2. Nah inilah mengetahui karakteristik anak pada saat sekolah daring. Otomatis dengan kerajinan anak pada saat absen, si A ini absennya selalu jam, kan selalu kelihatan jamnya absen itu kan. Jam sekian udah absen, ya oh ya. Tapi ada juga banyak orang yang males, bahkan bangun pun juga harus nelpon orang tuanya. Nah inilah karakteristik yang seperti ini ya sebenarnya juga ketahuannya bahwa anak-anak itu adalah ya macam-macam karakteristiknya. Kalau yang sudah rajin ya seperti katakan kemarin kalau Mbak janjian konten jam 8 saya karakternya berarti bagus-bagus ini. Sebelum jam 8 Mbak kan nggak ada ya. Nah itulah untuk mengetahuinya ya. Untuk selanjutnya bagaimana sih sistem struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMPN 61 Jakarta ini, dan apakah ada perbedaan struktur organisasinya antara offline maupun online? Jadi kalau strukturnya jelas di SMP Negeri 61 itu adalah satu kepala sekolah, membawahi wakil ada 3 ya strukturnya ya, wakil ada 3, di samping wakil ada kasatla itu adalah kepala TU. Nah kepala TU ini adalah membawahi tenaga kependidikan, yang TU sekarang disebut tenaga kependidikan. Terus yang wakil ini adalah membawahi bahwa ada sub-sub yang termasuk pembina OSIS, yaitu adalah yang membantu staf-stafnya
dan terus adalah strukturnya yang terakhir adalah guru adalah karyawan, ya. Dan yang terakhir adalah penjaga sekolah. Nah, kalau ditanyakan apakah ada perbedaan antara offline dengan online, ya tentunya perbedaannya kan pasti ada di rumah dan di sekolah, ya kan. Di rumah pun juga harus bekerja. Kalau Bapak Ibu guru di rumah sekarang ini ada lagi PTS, berarti mengerjakan untuk PTS, pendidikan tengah semester, ya. Kalau tenaga kependidikan ya berarti mengerjakan yang di contoh hari ini mengerjakan berarti ada di sekolah. Tapi kalau yang offline atau bekerja di rumah ya berarti harus mengerjakan, karena nanti akan divalidasi, termasuk kunjungan Bapak yang tadi ini adalah yang memvalidasi pekerja-pekerja tenaga kependidikan di seluruh JB2 ya. Bukan 61 aja JB2. Nah, itulah kalau perbedaannya ya tentunya perbedaannya ya pasti ada perbedaan. Karena nggak berangkat sekolah tapi kan dia bekerja. Nah, kalau mau nanya kepala sekolah ya memang tiap hari harus datang. Ya, walaupun dikatakan mau offline kayak mau online kan berarti harus ada. Memang kalau sebatas tidak ada keperluan yang penting atau mungkin rapat ya berarti ada. Sistem pembelajaran apa sih yang digunakan oleh SMP 61 ini di saat pandemi? Mungkin dari segi pembelajaran matematikanya maupun dari keseluruhannya. Oke. Kalau mengenai sistem pembelajarannya yang kita gunakan di sini itu adalah luring, maksud saya daring online ya. Jadi memang dengan kondisi yang belum memungkinkan saat ini, meskipun sekolah kita sudah mengajukan untuk pengajuan tatap muka PTM terbatas, tapi masih menunggu. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan sistem daring. Jadi siswa-siswi belajarnya dari rumah, ibu bapak gurunya juga memberikan tugas secara online dengan berbagai macam media ya. Ya seperti grup WhatsApp, mungkin ada yang menggunakan Google Classroom, ada juga yang menggunakan video pembelajaran, ada. Seperti itu, Quizizz juga ada. Jadi sistemnya memang kita full daring gitu ya. Jadi tidak ada blended. Kalau blended itu kan gabungan ya. Pernahkah Ibu memanfaatkan augmented reality ketika mengajar luring atau daring? Nah, ini berarti bisa ketika luring, bisa ketika daring ya. Oke, kalau selama daring ini jujur kami belum memanfaatkan secara penuh gitu ya untuk augmented reality ini gitu. Pertama ya artinya memang kondisi di sekolah juga bagaimana ya, artinya menerapkannya ini masih belum bisa sepertinya gitu ya. Tapi ya sedikit sih sudah ya, cuma memang artinya masih tahap perkenalan saja gitu. Kalau secara dalam yang detail sekali ini ya belum gitu. Sekolah online di masa pandemi seperti ini, dan sebutkan mata pelajaran apa saja yang merasa sulit. Yang merasa sulit dipahami yaitu pelajaran matematika dan IPA. Mungkin boleh dijelasin alasannya? Alasan sulit dipahaminya karena pembelajaran matematika ke-1 kan sudah sulit dan cara menerangi gurunya itu kurang jelas dan membuat tidak masuk ke pengertian gitu, termasuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan kamu menyebutkan salah satu pembelajaran yang merasa sulit itu adalah matematika. Nah, apakah di sekolah SMP 61 dalam pembelajaran matematika, gurunya itu pernah memberikan metode yang menarik sehingga pembelajaran mudah masuk ke dalam, mudah masuk dimengerti? tidak ada metode yang menarik karena metodenya cuman tentang penjelasan dan hanya ngezoom aja udah gitu. Apakah di guru tidak memberikan
seperti kayak video pembelajaran yang dan kayak kuis yang bisa dibilang sambil bermain gitu dalam pembelajaran matematikanya. Tidak pernah, kalau tentang kuis-kuis gitu tidak pernah. Paling hanya itu pembelajaran lewat Zoom dan pemberian video aja. Pengalaman kamu selama bersekolah di SMPN 61 Jakarta? Pengalaman aku di SMP Negeri 61 ini sangat menyenangkan karena mendapatkan hal-hal baru yang belum aku pernah dapatkan, kayak seperti menjadi OSIS, terus ikut lomba PMR di mana-mana, terus mendapatkan banyak teman baru juga dari hal-hal kegiatan tersebut. Juga mendapat guru-guru yang asik sih. Kesimpulan yang bisa diambil dari wawancara dengan guru Pamong yaitu mengenai sistem pembelajaran yang dilakukan di SMPN Negeri 60 Jakarta ini menggunakan sistem pembelajaran daring, yaitu siswa belajar dari rumah dan ibu bapak guru memberikan tugas secara online dengan berbagai macam media seperti grup WhatsApp, Google Classroom, menggunakan video pembelajaran, atau dengan quizzes. Lalu juga di SMP Negeri 61 Jakarta belum memaksimalkan pemanfaatan dari augmented reality secara penuh. Lalu kesimpulan dari wawancara siswa SMP Negeri 61 Jakarta, mata pelajaran yang sulit dipahami yaitu ada matematika dan IPA. Alasan sulit dipahaminya karena matematika itu memang dasarnya sudah sulit karena penjelasan guru yang kurang jelas sehingga mereka sulit untuk memahaminya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari alumni SMP Negeri 61 Jakarta, mereka sangat senang karena mendapatkan hal-hal baru yang belum mereka pernah dapatkan. Mereka dapatkan di SMP Negeri 61 Jakarta ini. Dan dari wawancara tersebut, beberapa alumni SMP Negeri 61 Jakarta bisa memasuki SMA favorit seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari wawancara tersebut. Terima kasih.